kosong. Silakan memperhatikan Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun 1994 bulan Juli atau lebih kurang bulan Syafar tahun 1415 Hijriah adalah waktu yang bersejarah bagi warga RT 1, RT 2 RW 6 Cipulir Kebayoran Lama ini. Pasalnya pada tahun itu adalah saat peletakan batu pertama pembangunan Mushola Al-Muhajirin. Peletakan batu pertama itu dilakukan bersama oleh Bapak Lurah Cipulir saat itu, yakni Bapak Haji Nunung, dan Bapak Ketua RW 6 saat itu, yakni Bapak Entong Marjuki. Alhamdulillah setelah 27 tahun sejak awal pendirian Mushola Al-Muhajirin itu, kini kita bisa dengan tenang menunaikan ibadah di Masjid Al-Muhajirin ini. Masjid Al-Muhajirin ini ibarat rumah besar kita semua. Di rumah besar inilah kita bersama-sama mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersama-sama berdiri, ruku, dan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saling mendengarkan bacaan kalam ilahi Al-Quranul Karim, saling menasehati, saling memberi, saling kasih sayang. Semuanya dalam rangka pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bekal kita untuk kehidupan di akhirat nanti. Di rumah besar kita ini juga, kita mengantarkan anak dan cucu kita untuk mengaji kitab suci, untuk mengeja abjad-abjad kehidupan. Kita pun membiarkan mereka, anak cucu kita itu bermain di dalamnya, karena kita lebih merasa nyaman daripada mereka bermain di pinggir jalan misalnya. Tentu saja, itu semua adalah nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semua. Maka adalah wajar dan wajib bagi kita untuk senantiasa bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Dan cara bersyukur atas nikmat ini tiada lain adalah dengan terus-menerus dan istiqomah mensyiarkan dan memakmurkan Masjid Al-Muhajirin ini dengan berbagai kegiatan ibadah, kajian-kajian, dan kegiatan-kegiatan umat lainnya. Sahabat-sahabat Al-Muhajirin, perjalanan Masjid Al-Muhajirin ini telah cukup lama dan tentu saja menyimpan suka dan duka di dalamnya. Sebelum ada peletakan batu pertama Mushola Al-Muhajirin, warga 2 RT ini sempat mengontak 2 kamar kontrakan yang terletak di RT 1 RW 6 dan dijadikan sebagai mushola untuk sholat dan pengajian. Mushola kontrak itu kami beri nama Mushola An-Nahl, dan kontrak itu berjalan sekitar 10 bulan. Alhamdulillah, selanjutnya datang jalan kemudahan untuk tempat ibadah itu. Ada sebidang tanah yang akan dijual dan beberapa warga menghendaki agar dibangun mushola. Tapi, bagaimana caranya? Disinilah kembali Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan. Kami yang waktu itu masih pemuda, Saifuddin Juhri, Asikin Ahmad Yamin, Rubani, dan teman-teman lainnya bersama-sama warga RT 1 dan RT 2 atas bantuan Bapak Ketua RT 1 yakni Bapak Wijiantoro almarhum dan Bapak Ketua RT 2 yakni Mbah Saiman Parwanto. Alhamdulillah beliau masih membersamai kita sampai pada hari ini. Bermusyawarah. Akhirnya diambil kata sepakat untuk membangun mushola dan bersepakat untuk bersama-sama membebaskan tanah 50 meter persegi yang waktu itu seharga Rp200.000 per meter. Antusiasme warga patut diacungi jempol. Mereka sangat bersemangat patungan lelang tanah. Ada yang 2 meter, ada yang 1 meter, ada yang setengah meter, dan ada juga yang 1,5 meter. Dan alhamdulillah dalam waktu yang singkat berdirilah Mushola Al-Muhajirin 2 lantai. Bersamaan dengan kegiatan ibadah sholat, kita juga mendirikan Madrasah Diniyah Al-Muhajirin yang kemudian beralih menjadi TKA dan TPA Al-Muhajirin sampai sekarang.
Sekitar tahun 2000, Musola Al-Muhajirin beralih menjadi Masjid Al-Muhajirin. Lebih luas dan tentunya kegiatannya lebih banyak termasuk pelaksanaan sholat Jumat. Dan alhamdulillah, perjalanan 27 tahun sampai sekarang, Masjid Al-Muhajirin sudah sedemikian sebagaimana yang dapat disaksikan oleh kita semua. Kegiatan utama sebuah masjid berjalan lancar dan nyaman. Kegiatan pengajian dan atau kajian ilmu-ilmu agama juga cukup menggembirakan kita semua. Saat ini di Masjid Al-Muhajirin, selain ibadah sholat berjamaah, alhamdulillah telah cukup banyak kegiatan antara lain: 1. Kajian Remaniko setiap malam Senin dan malam Kamis. 2. Kajian Kitab Kuning setiap malam Sabtu. 3. Kajian Tafsir Maudhui setiap malam Ahad. 4. Kajian Coffee Morning setiap Ahad subuh. 5. Kajian remaja setiap malam Jumat. 6. Kajian Al-Ummahat setiap Jumat siang. 7. Grup Hadroh Solawatan. 8. Dan kegiatan lain-lain seperti tarawih dan kultumnya, sholat hari raya, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, pelaksanaan ibadah kurban, pengumpulan dan pembagian zakat dan lain-lain. Dan ada hal yang lebih menggembirakan kita semua, yakni kegiatan santriwan, santriwati Al-Muhajirin, yakni anak-anak dan cucu-cucu kita yang setiap hari mereka begitu dekat dengan Masjid Al-Muhajirin. Setiap maghrib sampai lewat isya, mereka berada di dalam masjid dan menerima didikan dan pengajaran dari kakak-kakak mereka. Inilah yang membuat kita bahagia, karena kita dapat membayangkan tumbuh suburnya generasi penerus kita. Dan itu berarti kerja keras kita, keringat dan perjuangan kita membangun masjid tidaklah semata untuk diri kita saja, melainkan untuk generasi penerus kita. Mengalir seiring dengan langgengnya keberadaan Masjid Al-Muhajirin ini. Maka kita sangat berterima kasih kepada segenap pihak yang telah membantu dengan pikiran, tenaga, dan harta sehingga berdiri tempat ibadah di tengah-tengah kita, yakni Masjid Al-Muhajirin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan ganjaran dan pahala yang berlipat ganda kepada semuanya. Terlebih-lebih kita memberikan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada para perintis dan pendahulu kita yang telah berkiprah untuk berdirinya Masjid Al-Muhajirin ini. Wabil khusus beliau-beliau yang telah mendahului, antara lain almarhum Bapak Haji Horomain, almarhum Bapak Haji Yusyapana, almarhum Bapak Zainuddin Syakur, almarhum Bapak Muhammad Syarmin, almarhum Bapak Rubani, almarhum Bapak Amar Sumarna, almarhum Bapak Wijiantoro, almarhum Bapak Aman Odang, almarhum Bapak Uju Tasik, almarhum Bapak Supriyanto, almarhum Bapak Tarifin, almarhum Bapak Paryo, almarhum Haji Muslim Darwis, almarhum Bapak Taswa, almarhumah Ibu Mariati, almarhumah Yati Guru Ngaji, almarhum Ifat Guru Ngaji. Semoga pahala Allah senantiasa mengalir kepada beliau-beliau, karena beliau-beliau telah berjasa dalam membangun dan memakmurkan Masjid Al-Muhajirin ini. Amin ya mujibas sa'ilin.